Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Anda semuanya, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah fikih kontemporer, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga dengan pembahasannya adalah tentang atau seputar rokok dan nabza. Baik, mengawali perkuliahan ini mari kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita jadikan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Oke. Pembahasan kita tentang rokok dan nabza seperti dalam kerangka berpikir dari fikih kontemporer. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana gambaran terhadap masalah. Yang pertama, pengertian rokok. Rokok merupakan sebuah benda berbentuk silinder berisi daun tembakau yang telah dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang dikonsumsi untuk memberikan efek tertentu bagi penggunanya. Rokok biasanya memiliki ukuran panjang sekitar 10 hingga 12 cm dengan diameter sekitar 0,7 hingga 1 cm. Nah, ukuran dan diameter rokok ini biasanya sangat bergantung kepada jenis dan juga negara pembuat rokok. Mengkonsumsi rokok dengan cara membakar salah satu dari ujungnya dan menghirup asapnya dari ujung yang lain melalui mulut. Selanjutnya, rokok juga terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan kepada bahan pembungkusnya, ada namanya rokok klobot ya. Itu rokok yang dibuat dengan menggunakan bahan pembungkus kulit jagung, ada cerutu yang dibungkus dengan tembakau, ada kawung yang dibungkus dengan daun aren, dan ada juga sigaret ya. Dan rokok ini dibungkus dengan menggunakan bahan kertas. Jenis-jenis rokok juga sambungannya berdasarkan kepada penggunanya. Ada yang rokok filter, yaitu salah satu ujungnya diberi gabus penghisap yang gunanya adalah filter sebagai penyaring gitu ya. Ada juga rokok non filter, itu rokok yang tidak dilengkapi dengan gabus penghisap. Nah, berdasarkan kepada bahan bakunya, ada rokok putih, ya, rokok yang dibuat dengan bahan baku utama yaitu daun tembakau dan kemudian ditambahkan saus ya untuk menambah cita rasa. Ada namanya rokok kelembak, ya. Rokok yang bahan baku utamanya berupa campuran cengkeh, tembakau, dan juga ada yang mencampurnya dengan kemenyan dan diberi saus untuk meningkatkan cita rasanya. Ada juga rokok kretek yang merupakan rokok yang dibuat dengan memanfaatkan bahan baku berupa campuran daun tembakau, cengkeh, dan juga diberi saus sebagai peningkat cita rasa. Nah, yang terakhir itu ada pembagian atau jenis rokok berdasarkan kepada pembuatannya. Ada rokok sigaret kretek tangan, berarti rokok ini dibuat dengan menggunakan secara manual dengan tangan. Dan ada juga yang kedua itu sigaret kretek mesin, yaitu menggunakan mesin canggih dalam pembuatan rokok. Nah, jenis-jenis perokok ada yang namanya perokok aktif. Ya, orang yang memang aktif merokok. Ya. Dia sendiri yang menghisap lintingan tersebut dan kemudian menghirupnya dan kemudian mengeluarkannya dari mulut ataupun dari hidung. Ini namanya perokok aktif. Ciri-ciri fisik dari seorang perokok aktif itu adalah yang pertama giginya kuning karena pengaruh dari nikotin. Kukunya kotor karena juga memegang rokok ya yang mengandung nikotin. Matanya pedih, sering batuk-batuk, dan juga mulut dan nafasnya bau rokok. Ini adalah ciri-ciri dari perokok aktif. Selanjutnya ada perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Jadi dia tidak membakar ataupun menghisap asap rokok secara langsung dari rokoknya, tapi menghisap
asap rokok itu dari perokok yang ada di sekitarnya. Nah, perokok pasif juga bisa mengalami risiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif. Adapun gejala gangguan kesehatan awal bagi perokok pasif, biasanya pertama matanya pedih atau perih, hidungnya beringus, tekak yang serak, suaranya yang tidak bagus, dan kemudian pening atau pusing kepala. Ini adalah di antara ciri-ciri dari perokok pasif. Zat-zat berbahaya pada rokok. Apa saja zat-zat berbahaya yang terdapat pada rokok? Yang pertama itu ada nikotin, ya, yang merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi yang dapat memacu kerja jantung. Jadi, sekali seseorang mencoba rokok, maka dia akan ketergantungan atau akan memiliki rasa kecanduan terhadap rokok. Dan lama-kelamaan rasa candu itu susah untuk dilepaskan karena pengaruh dari nikotin. Yang kedua ada karbon monoksida. Nah, ini seharusnya gas ini berada pada pembuangan asap kendaraan. Nah, tapi kalau seandainya seseorang menghisap rokok, maka dia juga menghisap karbon monoksida yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru serta penyakit saluran pernafasan. Nah, ada tar. Biasanya digunakan untuk mengaspal jalan. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Jadi lama-kelamaan orang-orang yang menghisap rokok itu, ya, karena dia menghisap tar, bisa berisiko mengalami atau mengidap penyakit kanker. Selanjutnya DDT, diklorodivinil trichlorotana, ya. Itu biasanya bahan yang bisa digunakan untuk membuat racun serangga, untuk membunuh jamuk atau semut atau kecoa. Yang kelima itu ada aseton, zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana jika seandainya zat aseton ini masuk ke tubuh kita melalui rokok yang kita hisap. Lalu kemudian ada formaldehid, formaldehid, ya, atau lebih sering kita kenal dengan istilah zat formalin, yang gunanya untuk mengawetkan mayat, ya, atau mengawetkan bangkai. Selanjutnya adalah kadmium, yaitu bahan kimia yang biasanya terdapat pada aki kendaraan bermotor. Nah, yang kedelapan itu ada arsenik, merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk membasmi serangga juga. Dan amonia merupakan bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Yang ke-10 ada polonium, ya, polonium 210 yang merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang mampu mengeluarkan radiasi aktif yang bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sel normal. Bahan-bahan radioaktif juga bisa menyebabkan penyakit kanker. Yang ke-11 ada hidrogen cyanida, yang merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Dan vinil klorida, zat ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik. Nah, tentu Anda semuanya bisa mengeksplorasi lebih luas atau lebih dalam tentang apa saja zat-zat yang berbahaya yang terdapat pada rokok ini, diantaranya adalah zat-zat yang telah saya ungkapkan. Selanjutnya, apa saja penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh rokok? Nah, yang pertama itu kanker paru-paru, ya. Merokok adalah faktor risiko nomor 1 untuk penyakit kanker paru-paru. Selain itu, merokok juga bertanggung jawab atas 87% kematian akibat kanker paru-paru. Jadi, 87% kematian yang disebabkan oleh kanker paru-paru itu disebabkan oleh asap rokok. Penyakit kardiovaskular, yaitu seorang perokok memiliki risiko lebih besar terkena penyakit yang mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh darah. Ya, ujung-ujungnya bisa stroke, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan begitu juga dengan gagal jantung. Yang ketiga, rokok menyebabkan diabetes. Nah, dapat menyebabkan resistensi insulin meningkat sehingga sangat besar menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian penyakit paru, obstruktif kronis, ya, merupakan penyakit paru jangka panjang. Maka semakin banyak atau semakin lama seseorang merokok, maka dapat menyebabkan risiko atau meningkatkan risiko dari PPOK ini meningkat. Yang kelima ada bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah penyakit di mana saluran udara menghasilkan lendir terlalu banyak, sehingga saluran udara pun meradang dan batuk menjadi kronis. Makanya para perokok itu biasanya mengalami batuk-batuk
dan batuk-batuknya itu biasanya disebabkan oleh ini, karena terlalu banyaknya lendir yang dipicu oleh asap rokok tersebut. Yang keenam ada kebutaan atau makula. Jadi orang perokok ini lama-lama bisa buta. Ada juga yang ketujuh asma, yaitu rokok dapat mengiritasi saluran pernafasan sehingga bisa memicu asma yang tiba-tiba dan bisa saja langsung parah. Dan kemudian yang kedelapan, masalah kesuburan dan kehamilan. Jadi bagi pasangan yang merokok, mungkin suami istri atau suaminya saja, dan istrinya menjadi perokok pasif misalnya, maka menyebabkan penurunan kesuburan hingga memungkinkan susah untuk hamil atau impotensi. Kesembilan adalah kelahiran prematur dan berat lahir rendah. Jadi bagi perempuan yang hamil jika merokok atau menjadi perokok pasif bisa menyebabkan bayinya itu lahir dalam keadaan prematur dan jauh dari berat yang normal. Dan yang ke-10, rokok bisa memicu berbagai macam jenis penyakit kanker. Tidak hanya kanker paru-paru, tapi juga bisa menimbulkan risiko kanker lainnya, seperti kanker mulut, kanker hati, kanker tenggorokan, kanker ginjal, kanker serviks, kanker kandung kemih, dan pankreas. Tapi tentunya semua penyakit-penyakit yang telah kita uraikan tadi itu telah dibuktikan secara medis. Selanjutnya yang kedua adalah nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya. Istilah yang sering digunakan juga adalah narkoba, ya, yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya atau terlarang. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dikatakan bahwasanya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi saraf. Nah, selain narkoba dan psikotropika, terdapat juga zat adiktif lainnya yang termasuk ke dalam nabza, yaitu zat adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Jenis-jenis nabza ini di antara nama-nama olahan atau sintetis ataupun kemudian produk kimiawi dari obat-obat atau obat-obat dari nabza tadi. Ada opiat atau opium, morfin, heroin, ganja, LSD, kokain, amfetamin, sedatif hipnotik, alkohol, inhalansia, atau solven. Tentu semuanya ini Anda bisa eksplorasi, bisa search di internet atau pada sumber-sumber terpercaya apa saja jenis-jenis obat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh jika seandainya dikonsumsi. Nah, tapi setidaknya ada 3 ya pengaruh yang dapat dirasakan oleh seseorang ketika dia mengkonsumsi nabza tadi. Yang pertama depresan, yaitu menekan atau memperlambat fungsi saraf, ya, saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Yang kedua dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia, dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Ini namanya fungsi pengaruh secara depresan. Yang kedua stimulan. Mengkonsumsi nabza ini bisa menstimulus atau merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan, sehingga kita merasa segar dan bersemangat, ya, dan kesadaran kita meningkat. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, ya, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Jadi bisa membuat kita ngantuk hilang, ya. Kemudian nafsu makan kita bisa meningkat. Dan begitu juga dengan detak jantung yang dipacu sehingga kemudian obat-obat ini menjadi stimulan. Yang terakhir itu adalah halusinogen. Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Jadi seseorang berhalusinasi bisa saja itu dipengaruhi oleh nabza yang dikonsumsinya. Nah,
Kemudian bahaya dari penyalahgunaan nafza. Jadi yang perlu kita pahami itu adalah penyalahgunaan nafza. Tapi kalau seandainya nafza ini digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka itu boleh, baik, ya. Seperti penggunaan heroin atau apapun jenisnya itu untuk anestesi dalam proses medis. Nah, itu silahkan saja. Bahkan itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau seandainya digunakan untuk atau disalahgunakan, maka akan bisa menyebabkan risiko pada kesehatan, bahkan bisa berujung pada kematian. Yang pertama bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. Nah, ini penyakit yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, ya. Jadi kalau seandainya seseorang mengkonsumsi ini dengan tidak sesuai dengan peruntukannya atau dalam artian penyalahgunaan tadi, bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. Begitu juga dengan kerusakan sistem pernafasan, ya. Lalu begitu juga dengan kerusakan ginjal, juga ada kerusakan hati, ya, yang mungkin Anda bisa baca ataupun kemudian Anda bisa explore di internet lebih luas atau sumber-sumber yang terpercaya. Dan kemudian gangguan saluran pencernaan, dan yang terakhir itu adalah gangguan atau kerusakan otak. Nah, ini yang banyak terjadi yang kita saksikan, di mana kalau seandainya seseorang kecanduan terhadap nafza atau narkoba, lalu kemudian dia kehilangan kesadaran, sehingga hal itu mengganggu fungsi kognitifnya, perubahan dalam memori, ya artinya tidak bisa lagi mengingat dengan baik, dan perubahan koneksi pada otak, artinya dia tidak bisa melingkan informasi yang ada dalam otaknya, dan juga bahkan bisa menyebabkan kematian sel-sel otak. Selanjutnya, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah hukum rokok? Jadi secara medis telah dibuktikan bahwa rokok tidak memberikan manfaat bagi tubuh, ya. Tidak memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Malah rokok dapat merusak tubuh manusia dan bahkan dapat menyengsarakan dan membinasakan manusia. Ya, menyengsarakan artinya merusak fisik dengan penyakit-penyakit kronis, dan bahkan penyakit kronis itu bisa menghantarkan pada kematian. Dalam Islam, segala sesuatu yang dapat membahayakan diri harus dijauhi atau ditinggalkan. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2009, ya, bertempat di Padang Panjang, memfatwakan bahwasanya rokok itu haram, dan begitu juga dengan mayoritas ulama dunia yang memfatwakan bahwasanya rokok itu hukumnya adalah haram. Nah, ada beberapa serentetan dalil yang dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum rokok. Yang pertama, rokok itu terkategori khaba'ith atau sesuatu yang buruk. Dalam Al-Quran dikatakan, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Karena kalau kita tanya akal sehat kita, tidak ada orang mungkin yang akan mengatakan rokok itu baik. Tapi rokok itu adalah sesuatu yang buruk, ya, karena dapat merugikan kesehatan. Yang kedua, rokok dapat menyengsarakan jiwa, ya. Karena rokok dapat menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, tidak saja penyakit ringan, malah kemudian penyakit-penyakit yang kronis, ya. Sehingga Islam katakan, Allah sebutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu, ya, menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita merokok berarti kita telah berupaya untuk menyiksa diri kita sendiri, ya, menyengsarakan diri kita sendiri, dan dalam Islam itu hukumnya haram. Yang ketiga, rokok memiliki risiko kematian. Walaupun memang semua yang bernyawa itu pasti akan mati, tapi kemudian ketika kita merokok, berarti kita telah memiliki andil untuk mematikan diri kita sendiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan aksi bunuh diri. Jadi kematian kita itu tangan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri, seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada dirimu. Jadi
kalau merokok bisa memiliki resiko kematian, maka jangan lakukan hal itu karena itu bagian dari cara untuk membunuh diri sendiri dan itu haram dalam Islam. Nah, yang keempat, Islam melarang segala kemudaratan. La darara wa la dirar. Itu pesan Rasulullah SAW, tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Jadi, berbuat mudarat kepada orang lain tidak boleh, membalas kemudaratan orang lain itu pun juga tidak boleh. Jadi, jangan kita memudaratkan diri kita, karena hal itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Nah, kemudian Rasulullah juga melarang segala bentuk hal yang dapat melemahkan akal. Ya, jadi penyalahgunaan rokok tadi ya, bisa mempengaruhi kerja akal ataupun melemahkan fungsi akal. Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin. Jadi Rasulullah SAW melarang segala bentuk hal yang dapat memabukkan atau mufattir yang dapat melemahkan, itu melemahkan akal. Merokok sama dengan mengkonsumsi racun. Jadi tadi kita sudah uraikan beberapa jenis racun yang ada dalam rokok, walaupun skalanya kecil, tapi lama-kelamaan racun itu akan berakumulasi, menyebabkan penyakit-penyakit kronis tertentu, dan bahkan kemudian bisa menyebabkan kematian. Nah, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam wa yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summa faqatala nafsahu fasammahu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri dari gunung tersebut, ya, ke dalam neraka itu, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Jadi kalau pihak medis telah menjelaskan bahwasanya terdapat berbagai jenis kandungan racun dalam rokok, maka jangan kita mengkonsumsinya karena itu sama juga dengan mengkonsumsi racun yang seperti dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW ini. Selanjutnya hukum nabza. Ya, nabza yang diartikan tadi dengan narkotika, alkohol, psikotot. Selanjutnya hukum nabza. Nabza tadi yang telah diuraikan yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada prinsipnya jika seandainya ya benda-benda ini atau bahan-bahan kimia ini digunakan untuk kebutuhan medis ya, karena ini sangat dibutuhkan dari bidang medis seperti untuk anestesi ya, yang merupakan bagian dari proses operasi dalam penyembuhan penyakit pasien, maka itu hukumnya boleh ya. Maka ini terkategori obat-obatan. Namun jika obat-obatan tersebut disalahgunakan, artinya digunakan tidak untuk peruntukan yang semestinya, seperti seseorang yang mengkonsumsi narkoba karena pelarian atau tekanan hidup atau stres dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Selanjutnya adalah dalil hukum penyalahgunaan nabza. Nabza, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan adiktif lainnya, memiliki sifat yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang ketika mengkonsumsinya. Ya. Hal ini memiliki kesamaan dengan khamar yang juga dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Maka oleh sebab itu, dalam menetapkan hukum pada penyalahgunaan nabza ini bisa digunakan metode kias, ya, melampaukan hukum yang apa ada pada khamar yaitu haram kepada penyalahgunaan nabza sehingga menjadi haram dikarenakan kesamaan ilat yang ada pada keduanya
yaitu menghilangkan kesadaran atau memabukkan. Keharaman khamar dalam Islam tidak diragukan lagi karena ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala fajtanibuhu, ya, perintah untuk meninggalkan, maka hukum yang dikandungnya itu adalah haram jika seandainya dilakukan. Selanjutnya adalah hadis Rasulullah SAW an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Terakhir adalah khulasah, kesimpulan hukum. Jadi setelah kita uraikan di atas permasalahan tentang rokok itu seperti apa, permasalahan pada nabza itu seperti apa, dan kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rokok dan penyalahgunaan nabza, maka dapat kita simpulkan kalau pada rokok tidak diragukan lagi bahwa dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh rokok itu ya baik secara medis ataupun secara sosial ataupun secara ekonomi. Secara medis, rokok bisa merugikan kesehatan bahkan kemudian menyebabkan penyakit kronis dan kematian. Sosial, tidak banyak orang yang mau berteman dengan para perokok karena aroma tubuhnya yang tidak baik sehingga membuat orang lain tidak merasa nyaman. Begitu juga dengan aspek ekonomi. Ada tindakan kemubaziran dari segi ekonomi ya. Dan harga rokok itu juga tidak murah sehingga tidak memberikan efek positif pada dirinya ataupun pada keluarganya sehingga hal ini meragukan dia dan orang lain ataupun juga dari segi ekonominya. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa keharaman rokok dalam Islam bersifat sabit bin nas. Artinya dalil yang digunakan itu dalil yang qat'i dan tidak diragukan lagi. Nah, begitu juga dengan penyalahgunaan nabza yang pada prinsipnya jika seandainya nabza itu digunakan untuk kebutuhan medis, ya, sebab olahan kimia tersebut dapat dijadikan sebagai obat-obatan yang bisa membantu proses medis dalam penyembuhan pasien, maka dalam konteks ini penggunaan nabza hukumnya boleh. Tapi jika nabza digunakan untuk hal-hal yang di luar peruntukannya tadi, seperti penyalahgunaan nabza sebagai pelarian terhadap depresi atau stres dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah haram, dan hal ini juga sabit bin nas dan juga sabit bil qiyas. Sabit bin nas berarti jelas nas yang mengharamkannya, bahwasanya seseorang tidak boleh menyiksa dirinya, membunuh dirinya, dengan qiyas ditetapkan melalui dengan hukum yang dipadankan dengan khamar, yang jelas ketetapan hukumnya itu haram dalam Islam. Baik, Ananda semuanya, itu dulu yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan Anda review kalau seandainya belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan tentu saya ucapkan semoga Anda dapat menimba ilmu yang bermanfaat dari penyampaian ini, dan tentu kalau ada khilaf dan salah, saya mohon maaf karena as-shawabu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan. Kebenaran itu datang dari Allah, sedangkan kesalahan, kekhilafan itu dari diri saya sendiri dan juga bisikan-bisikan syaitan. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.